Tiap pagi bilang, aduh kayak mau mati aku ini. Kok sakit ini, jangan-jangan kanker ini. Aduh kenapa begini? Orang pesimis tuh begitu. Kira-kira orang yang sehat, semangat, nggak usah bilang setahun kelamaan, sebulan aja kumpul 3 orang pesimis, dia jadi apa? Coba jawab. Jadi pesimis juga. Walaupun dia tadinya sehat, dia itu orang yang self confidence-nya luar biasa. Tapi dia duduk, berjalan, berdiri dengan siapa, itu mempengaruhi. Saya ambil contoh ekstrem lagi. Orang ini nggak kenal judi, nggak tahu sama sekali. Tiba-tiba dia punya teman, judi semuanya. Kalau dia nggak kuat, dia akan kena. Atau? Nah, sampai tahun ini, cepat loh saudara, kita sudah masuk bulan ke-10 bukan? Cepat sekali. Rasanya Natal masih baru. Sudah 2 bulan lagi. Cepat benar waktu ini. Nah, selama sekian waktu kita berjalan jadi Kristen ini, apa yang terjadi dengan kita? Satu saja yang harus dicapai oleh orang yang berjalan, yaitu maju. Kalau ada orang berjalan mundur, namanya bukan berjalan dia. Ya, orang yang berjalan itu pasti maju. Nah kalau hari ini panitia sedang mengumuli kita ada di crossroad, ada di persimpangan jalan, di mana ini? Satu-satunya hal yang sangat penting kalau kita ada di persimpangan jalan adalah mengambil keputusan. Betul tidak? Apalagi di freeway, kok sudah dekat intersection, kita nggak cepat-cepat ambil. Wah kita kan bingung sekali. Keterusan kita nggak tahu berapa jauh lagi, kita harus belok. Nah, maka itu untuk bisa mengambil keputusan ketika kita di rest area sekarang, ketika kita di crossroad, maka siapa teman kita di dekat kita, itu yang menentukan keputusan ini. Coba kita lihat lagi ayat ini. Berbahagialah orang. Saudara, yang berbahagia bukan orang yang punya uang banyak. Berbahagia bukan punya 4 anak, orang kaya semuanya. Berbahagia bukan karena ini itu, tidak. Papa menyatakan orang berbahagia cuma karena satu hal. Apa itu? Berjalan tidak menurut nasihat orang fasik. Saya beri contoh lebih gampang lagi. Ada seorang suami, dia kecewa dengan istrinya. Aduh, istrinya luar biasa susahnya diatur maunya sendiri. Nah, terus dia punya teman, entah teman sekerja, entah teman main. Ya, biasanya teman suami gitu pasti cowok-cowok, laki-laki gitu. Nah, apa itu orang fasik? Maka ketika suami ini mengeluarkan isi hatinya kepada 2 atau 3 teman lakinya yang sama-sama di kerjaan atau sama-sama di kumpulan begitu. Kalau mereka orang fasik, kira-kira sudah tahu nasihatnya apa? Nah itu dia, betul. Dia bilang, kalau gue jadi lu, tinggal aja coba. Masih banyak perempuan lain. Loh, betul nggak? Gampang saja kok nasihatnya. Maka itu kita berjalan dengan siapa, saudara? Itu mempengaruhi hidup kita. Yang kedua, apa orang berbahagia? Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berdirinya di jalan apa? Ini penting sekali. Saudara, semua kita pasti pernah tersesat. Betul? Kita mau ke rumah teman, kita nggak tahu karena belum pernah ke sana, atau kita lupa pernah ke sana baru sekali saja. Nah, ada hal yang penting. Catat ini baik-baik. Ada hal yang penting. Saudara dan saya tidak akan tahu tujuan kemana kita akan pergi kalau kita tidak tahu posisi sekarang di mana. Coba renungkan. Ya atau tidak? Jadi misalnya saudara tanya, ya aku ini mau ke rumahmu, tapi sebelah mana? Aku sekarang lagi berhenti di pom bensin. Pom bensin yang mana? Yang mana ya? Ayo, bisa bayangkan, yang nerangkan bisa tahu nggak? Kalau kita nggak tahu berdiri kita itu di mana. Mari kita tanya pada diri kita. Kita pada konsep kata berbahagia. Hari ini, saya nggak tanya soal di mana. Ya jelas di Long Point Camp sekarang ini. Bukan itu yang saya tanya.
Hari ini posisi iman kita, posisi pengharapan kita, posisi pengenalan kita kepada Bapa di surga itu di mana? Pertanyaan agak sulit. Nah, kalau kita tidak bisa tahu posisi kita sekarang ini di mana, jangan tanya Papa, tuntun aku. Nggak bisa. Karena posisi iman, posisi kita berdiri, itu harus tahu dulu. Mari kita buka. Efesus 2 ayat yang ke-6. Coba salah seorang baca. Inilah posisi yang paling indah yang Tuhan berikan kepada kita. Posisi kita berdiri itu menentukan langkah kita ke depan. Kenapa? Di dalam sebuah kepanikan, misalnya kita lagi di tengah jalan yang gelap, kita nggak tahu mesti kemana, kita nggak tahu ada di mana sekarang. Kalau tiba-tiba agak jauh kita lihat ada lampu, terus tulisan polis. Hanya ada tulisan itu, walaupun nggak ketemu polisinya, apa yang muncul di hati kita? Lega, rasa aman itu ada. Walaupun mungkin itu kantor polisi sudah tutup, misalnya. Tapi tulisan itu membuat kita rasa, aduh, ada harapan. Nah, ini posisi penting. Saudara ingat, dalam perjalanan hidup kita, setan seringkali buat kita ragu-ragu. Jawab ya atau tidak. Berapa kali kita dibuat ragu-ragu? Iya atau tidak? Iya atau tidak? Berapa kali? Maka itu kalau kita tahu posisi kita di mana, jangan pernah diragukan oleh si iblis. Ayo kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Ya. Nah, berarti posisi saudara dan saya menurut ayat itu ada di mana sekarang? Enggak usah ragu, masih ragu-ragu jawabnya kok. Ayo, menurut ayat itu posisi kita ada di mana sekarang? Di dalam Kristus yang di sorga. Jadi jangan beranggapan kita masuk surga setelah mati. Tidak, saudara. Ayat ini jaminan luar biasa. Berkali-kali iblis berusaha membuat ragu-ragu. Tapi saya katakan kepada dia, aku tahu aku berdiri di mana sekarang. Aku tahu. Aku berdiri di surga bersama Yesus Tuhan. Loh, kok gak ada yang amin? Ini posisi yang gak boleh kita ragukan sama sekali, saudara. Berarti kita sedang berdiri bersama Yesus. Maka itu berdiri dengan siapa kita harus tahu. Satu kali saya baca ilustrasi yang menarik sekali. Sederhana, ini terjadi kira-kira 200 tahunan yang lalu di Inggris. Ada seorang anak muda dengan hancur hati. Dia datang kepada gembalanya. Dia bilang, Pak Pendeta tolong layani saya, doakan saya. Saya itu ingin lepas dari kemabukan. Minum-minuman keras itu. Dilayani, didoakan. Luar biasa Tuhan bekerja. Anak itu lepas. 3 bulan kemudian, dia balik lagi. Pak Pendeta, saya jatuh lagi. Nah, pertanyaan gembala itu bagus sekali. Gini pertanyaan dia. Terakhir-terakhir ini, dulu kan gak ada mobil. Orang naik kuda semua. Terakhir-terakhir ini, kalau kamu pergi ke gereja, kamu pergi kemana saja, kamu parkir kudamu di mana? Langsung si pemuda, oh itu sebabnya. Kenapa? Pendeta tanya. Saya kalau parkir kuda cari yang di depan pub. Ngerti ilustrasi itu? Ya itu masalahnya. Kamu berdiri di mana? Buku apa yang saya sering baca? Walaupun kita bukan orang komunis. Kalau tiap hari kita baca buku tentang komunis, ini bisa keracunan pikiran. Betul? Kita nggak tahu soal apa misalnya. Tapi ada teman nyodori kita buku itu. Nah itu kata berdiri dengan siapa? Hari-hari ini dengan siapa kita berdiri dan di mana, saudara? Apa yang sering masuk ke telinga kita, omongan apa? Itu sangat menentukan, saudara. Pengaruh suara siapa? Jadi tunjukkan kepada iblis kalau dia datang buat kita ragu-ragu. Setan, kamu salah. Ini posisiku berdiri. Ada di surga bersama dengan Yesus. Karena dia sudah menghidupkan aku. Itu janji yang luar biasa.
Maka itu saudara, saya cuma cerita, jangan saudara mikir apa.